Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita tunduk kepala, kita akan buka di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kami bersyukur kami bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami rindu menaikkan pujian kami, biar sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah mesbah kami pagi ini, kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mesbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Kita akan ulangi pujian ini sekali lagi. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, untuk sepanjang malam dan sepanjang hari ini. Katakan bersama-sama. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mesbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan menyembah di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan
Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh Yesusku. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa sejenak sebelum kita mendengarkan renungan singkat. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan untuk memampukan kami melewati hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat. Kolose 2 ayat 6 dan 7 berkata, kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat cerita ini. Kekuatan sebuah pohon terletak pada akar-akarnya. Kalau pohon itu berakar dalam dan kuat, maka ia akan teguh dan tidak mudah tumbang diterjang angin. Tetapi apabila akarnya tidak kuat, pohon itu dengan mudah akan tumbang. Selain itu, salah satu tugas akar adalah mencari makanan dan air untuk pohon. Tanpa akar yang dapat mencari air, maka pohon akan layu. Itulah sebabnya kalau kita memotong batang suatu pohon, pohon tersebut masih dapat terus hidup. Tetapi kalau kita memotong akarnya, maka pohon itu akan mati. Lalu apa fungsi akar rohani dalam kehidupan kita? Akar rohani berfungsi sebagai fondasi hidup yang membuat kita kuat. Akar rohani juga berfungsi sebagai alat penghisap nutrisi dari Kristus ke dalam hidup kita. Jadi kita membutuhkan akar rohani. Bukan sekedar kita hidup sebagai orang Kristen, tetapi kita membutuhkan akar rohani yang merupakan adalah berfungsi sebagai alat penghisap nutrisi dan dari Kristus ke dalam hidup kita. Ketika kita mau berakar dalam Kristus, kita sedang menyatakan bahwa kita sedang membutuhkan Tuhan dan bukan sebaliknya. Tuhan yang butuh kita, tetapi kita yang perlu Tuhan hari-hari ini. Kalau kita melihat situasi keadaan hari-hari ini yang terpuruk, yang menakutkan, bukan Tuhan butuh kita, tetapi kita yang perlu Tuhan. Kita butuh energi firman supaya kita bisa menjadi mercusuar iman, mengubah diri dan mengubah orang-orang di sekitar kita. Semua itu hanya bisa terjadi kalau kita berakar di dalam firman. Itulah sebabnya perlu kita bersekutu dengan Tuhan setiap waktu dengan firman Tuhan. Bukan kita lalai, bukan kita biarkan waktu terbuang dengan sia-sia di hari-hari ini. Tetapi Tuhan izinkan setiap peristiwa yang terjadi untuk kita tetap punya persekutuan dengan Tuhan.
Dan hari-hari ini kita harus mengoreksi kita punya akar iman kita. Akar fondasi kita. Sudah sejauh mana kita dapat lakukan itu. Seperti pohon-pohon tertentu yang akarnya terus bertumbuh dan menjalar ke bawah untuk menguatkan fondasinya sehingga pohon itu bisa berdiri kuat. Kita sebagai orang Kristen juga harus memiliki akar iman yang kuat dan tidak cepat mengeluh. Barang naik, gas naik, semua naik. Namun mari kita belajar dari peristiwa demi peristiwa yang terjadi di bangsa ini. Kita belajar untuk kuat, untuk tidak mengeluh, untuk tidak cepat capek dan cepat jenuh. Tapi kita belajar untuk memiliki iman kekristenan kita yang kuat. Energi firman Tuhan sudah diberikan kepada kita. Maka kita harus membangun akar yang menerobos. Artinya akar yang sampai masuk ke dalam akar rohani kita. Sampai menembus ke tulang sumsum kita. Supaya waktu badai itu datang. Waktu banjir itu datang. Kita berkata, Tuhan terima kasih kalau aku bisa melalui itu semua. Jika kita berakar kuat dalam Kristus, maka kita akan berdiri teguh dan tidak mudah dijatuhkan oleh badai kehidupan. Justru di dalam badai sekalipun, kita tetap bisa berbuah lebat untuk kerajaan Allah. Ibu Bapa kekasih dalam Tuhan, memang tidak mudah. Tetapi kalau kita mau belajar, kita pasti bisa. Jadilah orang Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami, tuntun kami untuk menjadi pengikut-Mu yang berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat. Terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh mengerjakan bagian kami. Tuhan Yesus mengerjakan bagian-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin.